Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Yan. Kita akan kembali komentari video dari Universitas ya guys. Ini sekarang bagian kedua ya, yang judulnya itu adalah seri apologetika Yesus versus Iblis. Berani makan racun, dapat dapat ganti, dapat satu istri di surga. Kita akan sambung lagi guys videonya. Ya, akan kita komentari. Dapat 100 kali lipat istri. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Saya sudah pernah bahas bagaimana maksudnya ini sebenarnya berkat secara rohani yang berkali lipat ganda, kebahagiaan yang berkali lipat ganda dibandingkan dengan sesuatu yang kita relakan. Iya, kebahagiaan itu kan bersumber dari apa yang kita miliki, ya. Nggak mungkin kebahagiaan itu bersumber dari apa yang tidak kita miliki. Ngerti ya? Bahkan ketika misalnya gini, mungkin Anda merasa gini, kita bisa kok bahagia tanpa kita memiliki sesuatu, itu adalah kebahagiaan palsu. Misalnya, kalau Anda mencintai seorang wanita, kebahagiaan besar adalah ketika Anda memilikinya. Kalau ada orang mengatakan bahwa nggak memilikinya pun bahagia, berarti Anda itulah kebahagiaan palsu. Ya, kalau tidak, kenapa Anda masih mengharapkan dia? Orang yang mencintai seorang itu pasti akan mengharapkan orang itu menjadi miliknya, itu pasti. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu bahwa itu dengan mencintai saya sudah bahagia, artinya Anda minimal memiliki cinta pada dia. Jadi yang bikin Anda bahagia adalah rasa cinta Anda pada dia. Artinya Anda masih memiliki cinta. Jadi Anda tuh akan bahagia berdasarkan sesuatu yang Anda miliki, nggak mungkin yang Anda tidak memiliki. Nah, ketika Anda memiliki seorang istri, seorang anak, itu Anda bahagia, Anda juga bahagia. Itu yang bikin Anda bahagia. Jadi bahagia itu membutuhkan sesuatu yang kita miliki. Yang rasanya itu bersumber dari apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Artinya harus ada yang dimiliki dong. Apa coba? Kalau dikatakan memiliki kebahagiaan, ya kebahagiaan itu sumbernya apa? Saya tanya sama Luis ya, apa yang Anda miliki di surga sehingga Anda bisa menggantikan kebahagiaan Anda memiliki tadi itu. Itu poinnya. Jadi kebahagiaan itu bersumber dari apa yang kita miliki. Gak mungkin bersumber dari apa yang kita miliki, ya kan? Jadi nggak mungkin orang yang nggak punya nasi, yang nggak punya makanan, merasa bahagia kalau mereka tidak memiliki nasi. Kalau mereka katakan bahagia kok, berarti mereka palsu, ya kan? Berarti mereka tuh ya seakan-akan ya seperti mendirikan itu, padahal mereka faktanya tidak bahagia karena mereka pasti kelaparan. Tapi kalau mereka katakan aku bahagia masih lapar, kamu masih punya iman, berarti kan mereka masih punya iman. Artinya ada yang mereka miliki guys. Gitu. Nah sekarang dan iman ini tentu imannya adalah sesuatu yang tentu mereka punya harapan gitu. Harapan bahwa mereka akan mendapatkan gantinya sekali lagi ya. Nah, jadi kenapa kita tuh mau susah payah berbuat baik, percaya itu kenapa? Karena kita dapatkan gantinya. Karena kenapa kita tuh mau kerja keras di dunia? Karena kita akan dapat gantinya. Keringat kita kan diganti dengan uang, dengan barang, gitu guys. Ada nggak sekarang ini? Saya tanya, ada nggak orang tuh yang gini? Coba Anda cari orang yang mau kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Ya kan? Ada katakan mungkin ada. Ya apa diharapkan? Oke lah, bukan misalnya ada orang yang kerja bakti, kerja sosial. Dia tentu tidak dapatkan uang. Tapi dia akan dapatkan yang lain dari itu. Apa? Misalnya kayak pujian. Dia akan dapatkan rasa hormat dari orang. Atau kalau misalnya nggak dapat pun dia akan dapatkan surga. Nah, itu dia poinnya surga. Artinya surga itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang nikmat tentunya. Karena orang nggak mungkin mau berbuat sesuatu. Sedangkan gini ya, Anda saja ya, untuk dapatkan uang receh aja Anda mau bekerja keras. Apalagi ini surga loh. Ya nggak mungkin nggak dapat nggak ada nilainya surga, nggak mungkin. Yang berupa ya minimalnya kayak uang receh tadi gitu guys. Nah tentu uang receh tentu kalau saya nggak mau dapat uang receh. Berarti bukan sombong ya guys. Tapi saya butuh uang besar untuk membahagiakan keluarga, untuk bantu orang miskin. Kan? Jadi poinnya adalah kita tuh akan bekerja keras sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah bagi seorang muslim, kalau saya mengerjakan sesuatu hal yang berat tapi nggak dapat hasil dari manusia, ya saya harap dari Tuhan surga yang paling nikmat itu guys, gitu. Karena untuk dunia saja saya berani kerja keras gitu kan, untuk dunia ini mendapatkan nikmat dunia, apalagi itu akhirat. Karena bagi kita tentu surga itu adalah nikmat yang jauh lebih besar dari dunia. Jadi kalau logikanya dia aja nggak mau kerja keras, masa surga nggak mau gitu kan? Tapi lucu kalau ada orang yang mau berjuang untuk sesuatu yang tidak dia dapatkan gitu, ya kan? Kamu kok mau kerja keras, nanti saya akan dapatkan ya kenikmatan kebahagiaan. Ya kebahagiaan itu kan harus bersumber dari sesuatu yang Anda miliki gitu. Itu percaya tadi bahwa di surga nanti Anda akan dapat kenikmatan gitu guys. Kalau tidak
apa namanya, dapat kenikmatan, Anda dapat apa? Ngapain Anda berusaha payah? Bagus Anda tuh ini loh. Misal kayak ada orang ya, kamu daripada kerja nyari uang banyak, mending kamu ke masjid aja sholat. Orang yang berpikir logis akan bertanya, oh masjid sholat dapat apa? Nggak dapat mobil, nggak dapat apa namanya uang, nggak dapat makanan enak gitu kan? Mending kerja nih, dapat ini. Kalau Anda tawarkan ya, oh nanti kamu kan dapat ketenangan hati. Itu nggak cukup logis bagi orang itu. Ketenangan hati, tapi saya nggak bagi apa namanya, nggak dapatkan apa yang saya inginkan. Makanya Islam menawarkan ya, ketenangan hati dasarnya apa? Karena Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar daripada apa yang Anda dapatkan di dunia. Kalau Anda kerja keras ya, kerja keras mati-matian, mending Anda alihkan ketika masuk waktu sholat Anda sholat. Ya, kalau Anda mau dapat kerja silakan bekerja, tapi jangan tinggalkan sholat. Karena nanti kalau Anda sholat, Anda tuh dapat ketenangan di surga dari mana? Bukan ketenangan tok uang itu aja, tapi ketenangan nanti di surga Anda akan dapatkan yang jauh lebih dari ada dunia. Jadi pada Anda kerja mati-matian di dunia, hasilnya paling ya mobil satu mewah, di surga dia akan dapatkan 100 lipat. Jadi mereka akan beli, oh kalau gitu saya bekerja dengan cara sholat aja gitu kan. Nah, dia akan lebih banyak sholat dibandingkan kerja di dunia gitu. Nah itu logika, jadi orang tuh mau gitu guys. Nah itu logis sekali. Karena kalau tak gitu orang nggak mau, ngapain cuma dapat ketenangan, ya kan? Saya ya, kalau cuma ketenangan, ngapain saya sholat, ya kan guys? Ngapain? Kalau cuma ketenangan, kalau nggak ada sumbernya, kebagian ngapain sholat? Saya bisa tenang dengan cara apa namanya, minum apa, merokok, narkoba, atau bahagia dengan cara beli mobil ini dengan uang hasil kerja saya dapat. Nah, itu makanya nggak cukup menawarkan keterangan kebahagiaan. Makanya Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih, yaitu surga. Jadi kenapa orang tuh mau supaya membagi waktunya antara kerjakan ibadah ya, sholat atau ke gereja, dan mengurangi pekerjaannya. Dalam artian ketika masuk sholat ya sholat gitu kan. Nah itu adalah karena yang kita dapat dari sholat itu lebih besar daripada yang kita dapat dibanding kita kerja. Kalau orang nggak bakal mau guys. Nah itu logikanya. Kalau cuma sekedar ketenangan, kebahagiaan ya orang bisa dapatkan dengan cara lain gitu. Nah, di situ poinnya guys. Jadi kebahagiaan itu tentu ada sumbernya. Nah ini sekarang sumbernya apa? Tentu lipatan 100 daripada benda yang disebut tadi. Karena dapat satunya orang udah bahagia. Satu istri dia udah bahagia. Satu orang tua, keluarga, satu anak udah bahagia. Apalagi kalau dikasih satu lipat gitu kan. Nah itu poinnya. Jadi kebahagiaan itu bukan semu. Sama kayak hidup kekal tadi kan. Hidup kekal kan dia tarik dari objek yang hidup tadi juga. Hidup yang sementara, hidup yang kekal. Artinya kalau mobil yang satu ya mobil yang 100, ladang 100, ladang 100. Jadi sama, kembalikan pada objeknya. Hidup kekal dikembalikan pada objek hidup, berarti para tadi juga begitu guys. Itu logikanya. Jadi jangan coba untuk memperkosa ayat demi dogma. Di situ kacau ya guys. Mereka berpikirnya gitu kan. Untuk mengikut Yesus. Jadi kalau bertemu dengan pertanyaan apologetika semacam ini, kita bisa menjawabnya dengan hal-hal yang jelas, cara hal yang rohani. Jangan melulu otak kita hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani. Kan di surga udah nggak ada kawin-mengawin kan. Kalau itu dia nggak paham juga ya. Ini logis ya. Kalau cuman rohani ya, ngapain juga orang meninggalkan pekerjaannya? Orang ya yang masuk akal ya, logis akan ngomong ya, kalau cuma ketenangan rohani ya bisa dengan cara lain, narkoba. Pasti ada sesuatu balik itu, yaitu surga. Makanya ketenangan rohani dapat dengan surga. Orang tahu dia bakal masuk surga, maka tenang secara rohani. Jadi sesuatu dihubungkan guys. Sama kayak orang tenang, saya tenang nih. Ketika saya belajar, saya tenang. Saya kerja, saya tenang. Kenapa? Saya tahu di balik belajar ini, sekolah ini, saya akan dapatkan pekerjaan lebih baik. Di balik kerjanya saya dapat gaji, maka saya tenang. Coba Anda sekolah, tapi Anda nggak ada janji. Anda nanti sekolah nih mau kemana? Nggak ada. Anda kerja nih janji gaji nggak ada. Anda tenang nggak kerjanya? Nggak kerja, nggak tenang guys. Nanti Anda kan nanya, benar nggak kita bakal gajian? Ini ketenangan itu didapat dari sesuatu yang kita dapatkan. Makanya ketenangan rohani dapat dari mana? Dari surga yang dijanjikan gitu, kenikmatan gitu guys. Jadi jangan pisahkan itu, seakan-akan bahwa ketenangan rohani udah cukup gitu, enggak. Makanya orang itu kenapa Islam itu orang tertarik masuk Islam, karena mereka tuh tahu ini logis. Ya, kalau mereka tuh mau membagi pekerjaannya yang dia akan mendapatkan peluang
dapat mobil mewah, jadi mobil yang agak kurang mewah, dengan sholat, dengan ibadah lain, dia akan mendapatkan ganti 100 lipat dari itu. Sehingga dia mau meninggalkan itu baru logis. Sehingga orang tadi itu akan mau meninggalkan itu. Karena gantinya lebih baik, guys. Ngapain dia mau meninggalkan sesuatu yang kalau dia dapat nggak lebih dari itu? Saya, ya, demi saya itu, misalnya gini, kalau kamu mau ikut ke Padang, kamu kan dikasih, kamu kan punya rumah satu kan, kecil lagi. Jadi kamu pindah ke Padang, kamu kan dapat rumah 100 lipat dari itu. Ya saya mau dong. Kalau cuma ketenangan saya nggak mau. Kalau tenang sini ya saya sudah bisa tenang gitu kan. Jadi guys ya, jadi kan agama itu bukan hanya keterangan rohani, tapi buahnya adalah surga kan. Ultimate janji goal itu adalah surga. Dengan jadi surga itu maka kita tenang. Gitu loh guys. Karena nggak cukup hanya nggak masuk neraka. Lalu kita kemana ya? Surga. Jadi saya nggak paham. Jadi kalau tadi tarik ke ayat Yesus tadi, itu adalah bahwa Yesus itu pengen mengatakan bahwa roti itu bisa diganti dengan firman gitu. Jadi dia tuh firman yang dia terima dari Tuhannya, janji yang terima dari Tuhan itu akan menghilangkan lapar. Ya nggak perlu roti lagi gitu loh guys. Nah ini beda konteks ya. Yang satu tentang dia sedang kelaparan, ya. Sedang jadi dia tuh cara menghilangkan lapar nih makan roti, ubah roti dari batu yang kamu punya kemampuannya itu untuk menghilangkan lapar. Jadi mengganti rasa lapar dengan roti, simple, ya kan? Bukan mengganti juga sih sebenarnya, menghilangkan rasa lapar dengan roti. Nah ini beda dengan konteks dengan ini, meninggalkan rumah gitu kan, dapatnya 100 lipat. Jadi Yesus itu tidak dijadikan iblis dapat 100 lipat, enggak. Kalau kamu nanti meninggalkan puasa kamu akan dapat sesuatu yang lebih kan, tidak. Tapi ya iblis hanya menggoda untuk Yesus batalkan puasa. Nggak ada iming-iming dari iblis untuk ngasih Yesus apa-apa, nggak ada guys. Nah di situ beda konteksnya di situ gitu kan. Orang ini bilang di surga itu dapat 100 istri, diapain 100 istrinya surga? Lalu kawin mengawin ya, kalau saya pernah sampaikan ya. Kawin mengawin di sini maksudnya adalah konteksnya adalah hari kebangkitan. Jadi saya sudah sampaikan itu, ada bisa tonton video sebelumnya bahwa ada orang-orang yang bertanya, mereka mendengar Musa bahwa kalau ada orang itu punya istri, ya saya punya istri nih pada zaman Musa, saya punya istri. Nah, saya meninggal, tapi nggak punya keturunan. Nah, saudara saya wajib nikah pada istri yang saya tinggalkan. Lalu dia meninggal juga. Lalu saudara saya yang lain ya, saudara dia juga itu terus nikah sama istri saya sampai punya keturunan. Ternyata nggak punya keturunan juga. Lalu semuanya meninggal, saudara saya semuanya setelah saya meninggal, akhirnya baru terakhir istri saya meninggal. Dan istri mereka juga kebanyakan. Nah itu orang ini bertanya siapa yang menjadi suami dia, wanita istri saya nanti ini, siapa jadi suaminya? Apakah saya suami pertama atau saudara saya yang jadi suami kedua, ketiga, keempat sampai 10 itu guys. Selesai gitu kan. Jadi ini ketika dan mereka menyebut tentang hari kebangkitan. Karena gini, mereka kan nggak percaya pada hari kebangkitan. Di situ disebutkan bahwa mereka tidak percaya pada hari kebangkitan. Jadi itu sebenarnya bukan ngomong tentang surga, tapi hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan surga, beda. Surga ngomong tentang hari pembalasan. Jadi pertama-tama adalah Anda tuh dibangkitkan dulu. Kita semua dibangkitkan. Ya, kalau kita ngomong dibangkitkan, nggak mungkin langsung masuk surga. Kenapa? Yesus berkata bahwa pada hari penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian ya yang ikut aku, yaitu ke-12 muridnya, itu akan menghakimi ke-12 suku Israel. Ya kan? Nah, artinya ada hari penghakiman nanti. Di hari kebangkitan, hari kebangkitan berarti hari penciptaan kembali. Jadi setelah hari kebangkitan alias hari penciptaan kembali, nanti kita semua akan dihakimi. Nah, konteksnya Yesus kan menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya mereka tuh nggak langsung masuk surga. Artinya pada hari penciptaan kembali alias hari kebangkitan, ya kita semua akan dihakimi dulu. Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel. Kita akan dihakimi oleh Nabi Muhammad, gitu kan? Sebagai wakil dari Tuhan. Nabi-nabi itu kan punya umat masing-masing. Masing-masing nabi akan menghakimi umatnya, gitu. Nah, setelah hari penghakiman, barulah orang ini layak masuk surga atau masuk neraka. Kalau Yesus katakan tidak ada hari penghakiman, baru kita tahu, oh bangkit langsung masuk surga atau neraka. Tapi kan tidak ada hari penghakiman. Makanya nggak mungkin hari kebangkitan itu orang mikir tentang kawin mengawin, nggak ada cerita. Jadi makanya jadi sama kayak gini deh.
pada hari nanti kamu itu ditangkap polisi, gitu kan? Ya, kamu kan tidur nih, kamu tidur nanti bangun, kamu kan kita kan ibaratnya kan akanlah polisi itu akan menangkap kita tuh ketika kita bangun. Sama kayak anggaplah kita tuh akan dibangkitkan ketika setelah kita mati. Jadi anggaplah timbang-timbangnya adalah antara mati itu dengan bangun tidur gitu kan. Nah, jadi pada waktu nanti polisi kita nangkap kita, ya kan, itu kita nanti akan dihakimi dulu. Nah, jadi kita ngomong tentang hal itu pada hari kebangkitan atau dalam artian hari ketika kita baru bangun ditangkap polisi, hari pada waktu kita baru baru dibangkitkan dari kematian. Nah, itu logikanya karena kita akan diyakini, nggak mungkin kita ngomong tentang kawin mengawini. Anda ini mau disidang bro, mau diyakini, mau di pengadilan. Anda lalu mau kawin, gimana bisa? Ya kalau Anda bebas, difonis bebas, kalau Anda masuk penjara gimana? Gimana, gimana, gimana Anda menikmati apa bagian istri Anda gitu loh. Makanya sesat kalau mereka ngomong tentang hari kebangkitan itu hubungannya dengan kawin mengawin. Karena hubungan kawin mengawin itu bukan ngomong tentang hari kebangkitan, tapi hari setelah penghakiman, yaitu hari pembalasan. Nah, setelah diyakini, baru nanti akan ditentukan kan, masuk surga masuk neraka. Itu baru ngomong tentang kawin mengawin. Nah, ini masuk ke ayat selanjutnya yang lain mengatakan bahwa kerajaan surga seumpama seorang pria yang disambut oleh 10 mempelai wanita. Apa 10 berapa tuh? 10 atau berapa ya? 10 mempelai wanita ya, seorang gadis yang membawa berita menyosong seorang mempelai laki-laki. Nah, ini kalau ngomong tentang surga, ini surga itu semua seperti itu. Nah, ini baru ngomong kawin mengawin tuh yang tadi itu, yang seumpama tadi. Ini surga diumpamakan seperti seorang gadis, 10 orang gadis yang membawa berita untuk menyongsong seorang mempelai pria. Itu baru ngomong tentang surga, hari pembalasan. Ya, paham logikanya ya? Jadi makanya kalau konteks kalau surga yang ngomongnya surga, pakai surga tadi. Kerajaan surga, kata Yesus ya, kerajaan surga seumpama 10 orang gadis ya membawa berita untuk menyongsong seorang mempelai pria. Artinya kalau ngomong tentang gadis, ya artinya nanti berarti dan membawa menyongsong, membawa berita menyongsong mempelai pria, artinya mempelai pria ya nikah berarti. Nah, berarti kawin mengawinkan ngomong tentang surga. Di surga, seumpama surga kan? Nah, makanya beda konteksnya. Kawin mengawinkan itu ngomongnya surga tadi, seumpama surga, ya itu poinnya. Bukan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu gak ada cara kawin mengawin, karena semua orang akan dihukum, dihakimi. Nanti setelah itu baru ada pengadilan pembalasan. Nah, itulah masuk konteks tadi, yaitu kerajaan surga seumpama 10 gadis akan membawa berita menyongsong seorang mempelai pria. Itu kejadian setelah hari penghakiman tadi guys, gitu loh. Maka Luisnya nggak ngerti, bagi dia adalah hari kebangkitan masuk surga gitu, karena kan nggak ada hari penghakiman. Jangan skip ya. Ini kayak Anda lah, bisa nggak kita tuh ditangkap polisi lalu nggak jadi, kan nggak mungkin. Polisi nangkap kita lalu memutuskan kamu bersalah, kan nggak bisa, dibawa pengadilan dulu. Nah, setelah pengadilan baru kita dihukum. Ini ada orang layak dapat hadiah atau dapat hukuman nih. Nah, kalau saya jadi justice collaborator ya, atau mungkin saya tuh terbukti nggak benar dituntut seperti itu, ternyata saya terbukti tidak bersalah. Nah, orang yang untuk saya akan minta maaf, udah nih saya gantinya, kamu dapat mobil gitu kan, so yang minta maaf itu kan. Jadi itu poinnya guys, di situ logikanya. Jadi ketika Anda ditangkap polisi, itu harus jakimi dulu, nggak mungkin langsung masuk jeblos penjara, kan nggak mungkin. Tugas dia kan nggak mungkin guys. Nah, sama seperti itu tadi itu kan. Kok bisa ngomong tentang kawin mengawini? Ini akan pada saat hari kebangkitan. Wong hari penghakiman aja belum dilewati gitu kan. Di situ poinnya guys. Jadi harus baca kita tuh utuh gitu. Mana ayat yang bicara konteks tentang hari kebangkitan, dan mana yang ngomong konteks tentang hari penghakiman, dan mana ayat yang konteksnya bicara tentang surga. Jadi ada berbeda ya. Hari kebangkitan, hari penghakiman, baru pembahasan yang mengarah kepada surga atau neraka guys. Enggak. Nah, itu yang pertama, apologetika Yesus tentang sesuatu tantangan untuk membuat roti, makanan yang bersifat jasmani. Yang kedua,
Lebih meningkat lagi di mana iblis mencoba untuk menantang lagi Yesus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Perhatikan, ini adalah suatu tempat yang tinggi ya, di bubungan ya, di atas gitu. Lalu apa yang dikatakan iblis? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu... Nah, ini perlu dipahami juga ya. Ini konteksnya beda lagi. Coba ya. Ini ya, ini konteksnya iblis bukan mencobai Yesus sebenarnya. Ya, kalau paham ya. Dia sedang pengen mencobai Tuhan. Apa benar Tuhan akan membantu Yesus atau tidak gitu. Ya kan? Nah, ini sebenarnya bukan mencobai Yesus gitu. Ya kan? Karena kan poinnya adalah engkau. Mengenai engkau, iya. Pokoknya iya, bukan engkau ya. Jadi mengenai engkau ini, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau dan tangannya. Jadi ini sebenarnya bukan pengen mencobai Yesus, tapi mencobai Tuhan. Benar nggak Tuhannya akan bantu Yesus? Ini sama kayak gini guys. Siapa yang berkata gini ya? Saya membawa Louis ke, misalnya kita anggaplah Louis itu adalah anaknya presiden, ya kan? Lalu saya bawa Louis itu ke suatu tempat untuk mengetes dia, ya kan? Lalu apa namanya? Lalu saya berkata pada Louis, jika engkau anak presiden, ya kan? Apa namanya? Apa ya? Biarkan aku ini menodongmu dengan senjata, lalu aku akan siarkan, ya, agar orang-orang agar presiden tahu kalau nama kamu terancam. Karena kan Tuhan bukan kayak presiden, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tuh nggak perlu broadcast, nggak perlu. Jadi ketika Yesus akan jatuh, Tuhan akan memintakan malaikat-malaikatnya karena Tuhan mau tahu. Nah, kalau konteks presiden tadi kan presiden nggak mau tahu, maka kita katakan bahwa biar equal kan. Jadi saya akan coba menodongkan senjata kepada kamu, lalu saya akan menyiarkan ini agar presiden tahu bahwa kamu dalam posisi terancam. Nah, sebab ada tertulis ya, dan orang juga tahu kalau anak presiden tentu akan ditolong. Jadi nanti kalau mengenai Louis ini yang anak presiden itu kan, presiden akan memerintahkan jajarnya untuk menolong orang ini dari saya gitu, yang menolong ini supaya jangan sampai dia tertembak oleh saya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya ini bukan sedang mencobai Louis, tapi siapa yang mencobai presiden itu? Benar nggak dia akan nolong anaknya? Benar nggak ini anaknya gitu loh? Ya kan? Jangan-jangan ini bukan anaknya gitu kan? Nah, makanya Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, bukan mencobai Yesus. Jadi saya pakai Louis mengatakan, jangan engkau mencobai apa namanya presiden Jokowimu misalnya. Jadi Louis akan berkata sesuatu yang berhubungan dengan yang dicobanya, yang saya coba, yaitu presiden tadi, guys. Jadi ini ayat adalah bukan mencobai Yesus. Iblis ini sedang mencobai Tuhan Allah, bukan mencobai anaknya. Maka Yesus mengatakan, bukan dia mengatakan bahwa jangan engkau mencobai anak Tuhanmu, anak Tuhan Allahmu, kan tidak. Tapi mencobai Tuhan Allahmu, bukan anaknya. Nah, ngerti ya? Jadi sama kayak tadi, yang coba itu adalah presiden. Jadi ini ayat bukan untuk mencobai Yesus. Artinya nggak boleh mencobai Tuhan. Kalau mencobai Yesus boleh, gitu. Makanya ya apa iblis ini mencoba Yesus, apa mencoba tuh ya ibaratnya adalah coba-coba dengan Yesus itu. Gitu loh guys, paham ya? Jadi poinnya adalah Yesus menuju kepada Tuhan Allahnya. Makanya iblis iblis mengatakan ya engkau mengenai engkau ia akan, artinya ada dua sosok di sini, engkau Yesus dan ia Allah Tuhan ya. Jadi mengenai Yesus ini, atau kayak kita bandingkan tadi ke Louis ya, mengenai Louis ini ia presiden akan memerintahkan jajaran untuk menolong engkau Louis gitu loh. Artinya kita tuh, dan Louis berkata janganlah engkau mencobai presiden junjunganmu. Louis ngomong tentang presiden gitu, nah bapaknya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi Louis ini nggak ngerti konteks ayat ya, nggak ngerti bahasa, nggak ngerti kalimat. Ini iblis sedang mencobai Tuhan. Benar nggak Tuhan ini
akan menolong Yesus anaknya gitu. Maka Yesus katakan, Yesus tahu bukan dia yang sedang dicobai, tapi Tuhannya. Maka dia katakan, bukan dia mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai anak Tuhanmu, tapi mencobai Tuhanmu langsung itu, Allahmu gitu kan, bukan anaknya gitu guys. Nah itu poinnya. Jangan terantuk kepada batu. Perhatikan di sini bagaimana iblis sekali lagi mengatakan jika engkau anak Allah, tantangan lagi untuk membuat Yesus ini membuktikan dirinya apakah benar dia anak Allah dengan cara membawa ke atas kemudian jatuhkan dirimu. Kalau kamu memang benar anak Allah, kamu harus jatuhkan dirimu karena pasti malaikat akan tolong kamu. Dan yang dipakai iblis adalah ayat Alkitab. Di mana tempatnya? Ya, dikatakan di sini Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan ya, iblis dalam menyerang Yesus yang adalah Tuhan, dia pakai ayat Alkitab. Jadi nggak heran kalau ada orang menyerang Kristen, kemudian pakai ayat Alkitab, kemudian dipleset-plesetin. Ya, jadi kalian tidak memplesetkan ayat Alkitab itu, ya kan? Ayat kita ngomong tentang mencobai Tuhan Allah, mereka memplesetkan dengan mengatakan mencobai Yesus. Ini kan nggak nyambung guys. Yesusnya mengatakan bahwa mencobai Tuhan Allahmu, bukan mencobai anak Allah. Paham ya? Mereka pastikan jadi mencoba Yesus kan itu namanya yang berdasarkan itu kita mereka. Tadi juga saya sampaikan yang di video pertama bahwa iblis ingin Yesus batal puasanya, ya bukan pengen membuktikan bahwa Yesus itu punya mukjizat ubah roti dari batu jadi roti, enggak. Jadi sebenarnya masyarakat ayat siapa gitu? Yang nggak jujur sama ayat siapa? Dikatakan akan diganti dengan 100 lipat dari objek tadi, hidup kekal menggantikan hidup yang nggak kekal. Masa makanan ladang istri anak keluarga nggak sama dengan itu juga gitu, hidup aja sama hidup gitu kan, diganti hidup yang nggak kekal jadi kekal, masa yang objek tadi nggak objek itu gitu loh guys. Nah ini siapa yang memperkosa ayat coba? Makanya kalau jujur mereka lah yang melakukan itu demi dogma guys. Kalau kita jujur ini Ustadz tadi Muhammad tadi itu jujur melihat konteks ayat, Louis nggak jujur. Ini sebenarnya yang melintir ayat siapa Louis? Ya kan? Kita justru sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Dia tidak. Dia demi dogma mengesampingkan itu gitu kan. Sehingga jadi absurd. Kok hidup kekal diambil dari hidup yang duniawi, kok yang lain tidak diakui sebagai duniawi? Kan di situ absurd guys. Ya, gitu. Jadi nggak semua yang kutip-kutip ayat itu berasal dari Allah. Karena bisa jadi dia pakai ayat-ayat itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kan ada ya orang-orang yang menyerang Kristen kemudian. Jadi gini ya, poinnya adalah langsung rujuk itu dengan Kristen. Kita kan lihat dari apakah sampaikan logis atau tidak. Kalau sampaikan Ustadz tadi logis, berarti Ustadz tadi kita pakai pendapatnya. Kalau logis, kita pakai logis. Tapi kan fakta sebaliknya. Justru Ustadz tadi mau tadi yang logis kan, yang sesuai dengan konteks ayat, justru yang berbeda. Makanya saya katakan ya, kita lihat dulu siapa orangnya. Bukan mentang-mentang dia Kristen, lalu dia tuh nafsikan yang benar, enggak juga gitu. Atau orang tentang Islam lalu nafsikan dengan benar kan dia juga. Makanya ulama pun ustadz pun ya, kalau dia tuh tafsir yang salah ya kita katakan salah. Kita nggak lihat ulama atau ustadznya. Kalau salah ya salah aja. Kalau benar ya benar aja. Makanya ketika ada ulama atau ustadz menyampaikan pendapat kajian, itu kita kan pakai logika. Kalau kita logis ya kita setuju dengan dia gitu. Makanya nggak semua ulama kita yakini guys. Ada ulama-ulama yang kita yakini salah gitu kan. Karena memang ulama itu cuma manusia biasa, ustadz manusia biasa. Cuma mereka tuh tentu lebih usaha keras seperti kita untuk mengkaji. Tapi tetap aja mereka adalah manusia biasa. Sehingga kalau kita tuh tetap memakai kecerdasan juga. Kalau logis kita terima, kalau nggak logis ya sudah kita tinggalkan. Dan kita harus menunjuk pendapat banyak ulama gitu. Pokoknya 1-2 ulama saja. Islam itu mengajarkan sesuatu yang logis guys. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya kita lihat ulama kita banyak logis dibandingkan para pendeta, tulis sendiri gitu kan, yang sebagai pendeta juga gitu. Makanya kenapa kita tuh milih Islam gitu? Karena apa yang disampaikan oleh ulama ustadz itu lebih logis dibandingkan apa yang disampaikan. Nah, itu logikanya guys. Jadi selagi poinnya adalah kita meyakini sesuatu tuh bukan siapa yang menyampaikannya, tapi apakah logis apa tidak. Jadi bukan menteng-menteng kita tuh adalah umat Islam lalu kita percaya pada ulama ustadz dibanding pendeta ya hanya karena posisinya enggak, tapi ulama itu kita lihat logis apa tidak gitu.
Kita ini terima ulama ustaz itu kan karena mereka logis. Nah, itu poinnya. Jadi kita tuh nggak seperti mereka yang imani saja enggak. Kalau ulama ustaz yang logis ya kita tinggalkan. Kita pilih ulama yang ustaz yang logis gitu kan. Tapi kalau pendeta sama Luis ya saya lihat tidak mereka tidak logis gitu. Dan itu saya buktikan di video saya gitu kan. Jadi saya nggak selalu ngomong guys. Bilang, oh ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang, Bible sendiri yang bilang. Padahal maksud dari Bible itu belum tentu seperti apa yang dia katakan. Contohnya iblis. Bagaimana Yesus disuruh menjatuhkan diri dari atap, dari atas. Apa yang kita sampaikan itu lah sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi kalau nggak bisa dikatakan bahwa nggak sesuai seperti yang kalian katakan loh. Yang kita katakan adalah sesuai konteksnya gitu kan. Ini bagaimana bisa dia mengatakan bahwa bukan seperti yang kalian katakan loh. Kita katakan sesuai konteks loh. Artinya sudah sesuai dengan konteks. Justru dia nggak sesuai dengan konteks gitu loh. Gimana ceritanya coba? Dikatakan bukan seperti yang kalian katakan loh. Kita katakan sesuai konteks. Artinya kalau kita katakan sesuai konteks, yang kita katakan tidak sesuai yang kalian katakan apa? Dia yang jelas tidak mengatakan sesuai dengan konteks gitu kan. Nah, situ logikanya guys. Itu. Kemudian ketika jatuh, dikatakan kamu pasti akan ditatang, dipegang oleh malaikat dan kamu tidak akan dibiarkan jatuh teratuk kepada batu. Nah, kalau seperti ini ya pasti kita akan tergiur, oh ya kalau ini saya harus buktikan diri kalau saya anak Allah, kemudian saya jatuh. Nah, beda. Kita nggak pernah membuktikan. Dan kita bukan utusan. Yesus adalah seorang utusan dan dia sudah membuktikan. Ini nggak bisa samakan dengan kita dengan Yesus, nggak bisa. Sama kayak orang yang sudah buktikan jadi memang ahli kebal bacok dan memang dia sudah berguru sama guru yang kebal bacok, ya dia nggak lagi membuktikan. Konyol kan orang buktikan dong, coba kamu bacok jadi kamu. Ini orang punya saya toko kepalanya gitu kan. Udah tahu saya udah buktikan saya kebal bacok dan saya memang langsung dengan guru yang saya membacok gitu kan. Iya ceritanya coba. Tapi kalau orang yang hanya mendengar saya kebal bacok, ya kan? Dia memang melihat itu dia memang kebal bacok, tapi kan belum terbukti sama dia. Kalau kan dia berpikir kan, oke lah dia memang terbukti kebal bacok, saya melihatnya kebal bacok. Kayak Yesus kan terbukti memang punya mukjizat. Tapi apakah ini berlaku untuk saya gitu kan? Apakah kebal bacoknya dia juga saya kebal bacok kan harus dibuktikan. Kalau dia nggak membuktikan lagi, dia sudah terbukti gitu kan? Nah, makanya sebagai umat, tentu kan karena belum pernah membuktikan seperti Yesus ya harus dibuktikan gitu loh. Serah aja gitu kan. Ini poinnya adalah sesuatu yang, dan ingat ya, dan ini adalah sebenarnya perlu dibuktikan dalam artian sengaja. Ingat, saya tanya ya, berapa banyak orang Kristen yang nggak sengaja minum racun ular atau kena, kan itu kayaknya bukan hanya minum racun ular ya, tapi juga melakukan hal-hal berbahaya. Ya kan, itu kan bisa juga lah gitu kan, karena kalau ngomong konteks minum racun bisa ular, arti kan racun itu masuk ke tubuh. Nah artinya bukan hanya kalau disamakan ya, bukan hanya minum bisa ular aja, tapi juga disuntikan ular itu bisa ke tubuh, karena maksudnya bisa ular konteksnya salah masuk. Jadi karena berbahaya kenapa? Karena bisa itu masuk ke tubuh, artinya bisa lewat cara kita minum, bisa juga dengan cara disuntikan ular melalui taringnya gitu. Nah, artinya harusnya sama konteksnya, minum racun ular sama dengan di ular sehingga kita masuk bisa ke dalam gitu. Nah, kan itu banyak kejadian nggak sengaja yang dialami orang Kristen. Tapi faktanya mau sengaja mau tidak tetap mereka tewas kan. Nah, ini poinnya guys ya. Oke lah mereka mungkin berasal nggak bisa disengaja. Ya kan pernah mengalami nggak sengaja, tapi tetap tewas juga gitu. Artinya tidak ada yang terbukti satupun bahwa ada orang Kristen yang kebal kena gigit ular. Kalau mati gitu lah biasa kalau cepat selamatkan beda ya. Tapi kalau dibiarkan ada orang gigit ular terlambat diselamatkan meninggal gitu kan. Itu bukan nggak ada yang kita temukan orang kebal itu nggak ada gitu kan. Juga kayak ayat lain, kamu sanggup memindahkan gunung. Minimal masa nggak ada sih rasa nggak sengaja, misalnya jadi ini semacam hiasan. Karena gini lah ya, ada momen ketika gunung meletus, itu kan berbahaya bagi orang sekitar gunung itu. Orang-orang itu bisa kena kena jadi korban. Masa sih anggaplah Anda tuh nggak sengaja tapi spontan, ada gunung meletus, spontan Anda pindahkan gunung tuh agar tidak ada korban. Nah masa nggak pernah sih ada kejadian seperti itu gitu kan. Dan itu kan lagian itu ada kebaikan, dan lagian itu adalah
apa ya? Kan semua itu harus dibuktikan. Yesus sudah membuktikannya, udah membuktikan dia punya mukjizat. Nah, kita udah terbukti belum? Makanya guys ya, Yesus aja berkepentingan untuk memberikan dia punya bukti mukjizat kan. Masa kita tidak punya kepentingan itu? Makanya di situ harus dilihat logikanya. Yesus membuktikan dan terbukti, kita udah pernah buktikan belum? Makanya yang samakan dengan Yesus jangan, itu absurd gitu kan. Suatu yang sudah pernah membuktikan disamakan dengan sesuatu yang belum pernah membuktikan, guys. Di sini kita lihat bagaimana ada jawaban Yesus yang sekali lagi saya katakan jawaban yang sangat elegan. Apa itu? Di ayat yang ke-7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi yang coba itu Tuhan Allahmu, bukan mencobai Yesus sekali lagi ya. Dan apa namanya, dan terbukti Yesus itu memang orang spesial gitu, nabi spesial, Tuhan spesial, dan jadi dia tuh tahu betul itu. Jadi ya nggak ada gunanya untuk mencobai Tuhan tuh nggak ada di depan dia ya, karena dia sudah membuktikan. Kalau kita memang kita harus buktikan, kita belum buktikan, Yesus sudah. Makanya beda konteksnya guys, beda target gitu kan. Nah perhatikan, bagaimana Yesus mengatakan ya jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang benar Tuhan akan tolong kamu, tapi bukan berarti kau jatuhkan diri juga dari atas ke bawah tanah. Sekarang gini saya tanya, memang Tuhan punya kuasa melindungi anak-anaknya ya? Tapi bukan berarti ketika kamu di jalan raya, kemudian kamu jalannya nggak di pinggir, tapi jalannya di tengah-tengah jalan. Nanti ada mobil atau truk mau tabrak kamu, kamu berkata tenang, Tuhan akan melindungi saya dari tabrakan truk, mobil, dan lain-lain. Nah itu namanya orang yang mencobai Tuhan. Gini ya, ini nggak paham ya. Faktanya tidak ada orang yang benar-benar lindungi secara pasti. Ngerti nggak logika nih? Tuhan akan melindungi hambanya, ya itu adalah klaim yang mana harus dibuktikan dalam artian gini. Kan mau sengaja nggak sengaja, enggak lah, kita harus bikin yang sengaja, ya kan? Faktanya kita nggak bisa memastikan tingkat keimanan seseorang gitu kan, bisa dipastikan, ya kan? Apa nah? Ibaratnya kan Tuhan tuh menyelamatkan itu kan sesuai dengan kemauan Tuhan gitu. Jadi apakah ini karena gini, semua orang itu belum tentu apa ibaratnya? Dalam itu adalah hak prerogatif Tuhan yang mana kita sama sekali nggak tahu perlindungan itu gitu kan. Jadi suatu yang tidak Tuhan janjikan kepada setiap orang. Karena kalau semua orang dijanjikan itu, ya kalau itu penting untuk semua orang ya, berarti nggak akan ada orang Kristen yang mengalami kecelakaan, nggak akan ada orang Kristen atau manusia yang mengalami hal-hal buruk, kan tidak. Artinya itu hanya berlaku untuk orang tertentu, bukan semuanya. Tapi ini berlaku untuk semuanya, itu masalahnya. Karena bunyinya adalah jika kamu punya iman sebesar biji sawi saja, artinya untuk semuanya. Artinya nggak mesti iman yang rendah atau tinggi, tapi sebesar biji sawi aja sudah cukup. Artinya ada punya iman saja sudah. Artinya Kristen sudah gitu. Karena nggak mungkin orang Kristen nggak punya iman, nggak mungkin gitu kan. Artinya ini tuh berlaku untuk semua. Tapi kalau pelindungan ya itu biasanya dijanjikan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Kayak Allah akan melindungi orang-orang baik. Allah akan melindungi orang-orang yang terpilih. Nah, Anda tahu nggak ada yang bukan? Kan nggak tahu. Artinya ini adalah nggak seperti yang tadi, yang kriteria kan hanya iman sebesar biji sawi, gitu kan? Jadi katakan di sini Yesus mengatakan tuh nggak. Ini kayaknya memori saya penuh nih guys. Aduh, saya kayaknya harus bagi part 3 ya kan. Jadi ini, aduh, mohon maaf ya. Ini memori saya penuh, jadi saya bikin part 3 nih guys. Jadi pada ini setengah jam aja ya. Mohon maaf, kita akan bikin part 3 ya karena memori saya penuh guys. Mohon maaf sekali ya. Dan kita akan coba disambung ke part 3. Jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.